Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan aja dulu ya. Di sini nama saya Renaldi. Saya kimia angkatan 2016 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini kita akan membahas pandemi yang ada di Indonesia sekarang, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, kita bahas virus corona dulu ya. Jadi si virus corona ini bersifat zoonosis. Jadi penularan pertama dari virus ini yaitu dari hewan ke manusia. Nah, menurut artikel yang saya baca, hewan pertama yang menyebarkan virus corona ini adalah kelelawar. Jadi kita tahu kan kelelawar tersebut adalah hewan yang nggak lazim untuk dikonsumsi, karena kita juga untuk menangkap kelelawar itu agak sulit ya, karena si kelelawar hidup di tempat-tempat yang tinggi atau tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang layaknya susah lah untuk manusia tangkap. Tapi anehnya ada satu negara yang mengkonsumsi kelelawar dan itu diperjualbelikan kelelawarnya. Nah, penyebaran awal si virus ini adalah dari kelelawar yang dikonsumsi manusia tersebut, sehingga manusia pertama yang terkena virus ini adalah orang yang mengkonsumsi si kelelawar tersebut, sehingga orang yang mengkonsumsi yang terkena COVID-19 ini dapat menyebarkan virus-virusnya tersebut melalui yaitu cairan di dalam tubuhnya, dapat berupa bersin ataupun batuk-batuk, sehingga menular ke manusia-manusia lain dan menyebabkan orang-orang yang tidak terkena COVID-19 tersebut dapat menjadi positif terkena si COVID-19. Jadi penyebarannya dari cairan tubuh dari hewan dulu, terus si hewan menginfeksi si manusia, terus manusia tersebut menginfeksi manusia-manusia yang lain. Jadi begitu penyebaran awal dari si corona ini. Nah, bicara tentang virus corona, berarti kan si virus tersebut memiliki bentuk. Nah, bentuk si virus COVID-19 ini berupa ada selubung protein dan RNA serta duri-duri protein yang menyelubungi tubuhnya. Nah, si duri-duri protein ini bisa menempel di membran sel yang ada di dalam tubuh manusia, terutama di saluran pernafasan yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga ketika duri-duri protein si virus ini menempel, si virus tersebut akan mereplikasi RNA yang ada di dalam tubuh tersebut, di dalam tubuh manusia dengan RNA yang ada di virus, sehingga ketika pembelahan sel pada tubuh manusia terjadi, itu dihentikan oleh si virus. Malah si virus tersebut yang memperbanyak diri sendiri, sehingga penyebaran virus semakin banyak di dalam tubuh manusia, dan itu dapat menyebabkan makin parahnya penyakit yang disebabkan oleh si COVID-19 ini. Biasanya si virus COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan. Akibatnya pertahanan tubuh manusia tersebut terganggu dan menyebabkan si manusia tersebut mengalami batuk-batuk biasanya untuk penolakan dari tubuh manusia itu tersebut. Nah, setelah menyebabkan batuk-batuk, dalam waktu bersamaan interferon yang ada di dalam tubuh manusia tersebut bereaksi untuk memperbanyak si protein. Nah, kita ketahui kan si virus tersebut menyerang sel. Nah, sel tersebut terdiri dari protein. Nah, protein yang interferon yang memperbanyak protein tersebut malah menjadi bumerang untuk tubuh, sehingga si interferon yang produksi interferon yang sangat banyak tersebut malah menjadi kerusakan yang ada di dalam tubuh manusia, terutama di dalam sistem pernafasan manusia. Oke, kita lanjutkan penjelasan kita yang di kampus tadi. Kita kembali ke topik. Kalau nggak salah terakhir penjelasan di kampus tentang bagaimana kerusakan sistem pernafasan dikarenakan oleh virus si COVID-19 ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika virus menyerang si saluran pernafasan kita tadi, nah, si virus itu melawan imunitas tubuh kita. Nah,
akibat dari perlawanan virus di imunitas tubuh kita tersebut, sistem pernafasan akan terjadi kerusakan, terutama pada paru-paru. Nah, efeknya tersebut si paru-paru dapat membengkak. Karena pembengkakan tersebut, paru-paru akan sulit untuk memasok oksigen dan CO2 juga akan sulit dikeluarkan. Akibat dari pembengkakan tersebut juga dapat membentuk cairan nanah dan sel juga akan mati. Setelah itu, si pengidap COVID-19 ini akan terjadi penyakit paru-paru atau biasa dikenal dengan radang paru-paru, dalam bahasa kedokterannya adalah pneumonia. Nah, setelah itu pasien harus membutuhkan ventilator. Ventilator ini berfungsi untuk si pasien agar dapat tetap hidup, agar dapat menghirup udara yang selayaknya seperti sebelum mereka sakit. Jadi teman-teman, itulah bahayanya si COVID-19, dimana dia berdampak sangat buruk bagi tubuh kita sampai dapat menyebabkan kematian, karena si COVID-19 ini langsung menyerang ke bagian vital kita, yaitu sistem saluran pernafasan kita berupa paru-paru. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan untuk orang yang di luar, karena pemerintah sudah sangat memberikan keputusan yang sangat bijak dengan cara karantina yang dilakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, laksanakan karantinanya agar tetap di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau dari luar harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan tetap olahraga. Jangan makan kelelawar, karena Batman akan ribut kalau kalian makan kelelawar. Jadi jangan kalian makan kelelawar kalau nggak mau ditolak. Tetap harus sehat terus ya, karena kita mau ujian atau UTS. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam kimia.